Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Marilah kita sejenak arwah yang kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera. Mengheningkan Cipta mulai. Mengheningkan Cipta mulai. Selesai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8, almarhum Sayhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9, almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10, almarhum Zainal Abidin Shah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Persiapan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Saya yang kesana. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhumah Marsinah, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan, Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Desa Nglunjo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial. Ahli waris almarhum Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik. Riwayat perjuangan dari Mokhtar Kusuma Atmaja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Juanda Kartawijaya dalam mendeklarasikan Juanda tahun 1953. Ahli waris almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, Rahmah El Yunusia adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan bersenjata, perjuangan militer Sarwo Edi dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949.
kakak Marsina bersama adik saya Wijiati, juga keluarga saya, Bapak Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, adik ini keponakannya Marsina yaitu anak kandung saya Aan Novianto Prajugo, dan ini Pak Kelik yang selalu mendampingi saya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Dan saya terima kasih atas dukungan supportnya dari semua teman-teman Marsina, yaitu mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, juga dari Densos, dari desa, Pak Lurah Ansoring Lundo, juga Pak Kelik sebagai LSM yang mengusahakan juga administrasi, juga patung Marsina jadi yang ada di Nglundo. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati pendahulu yang telah memberi nama Jalan Marsina. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman Marsina yang lain, yaitu ke-13 anak yang di PHK pada saat terjadinya peristiwa demo yang sehingga di PHK. Juga saya terima kasih kepada teman-teman Marsina yang dalam organisasi yaitu KSPSI, KSBSI yang selama ini telah setia kepada Marsina melalui tabur bunga ke makam Marsina jika tanggal 1 Mei, juga sudah mengadakan tahlil-tahlil di makam Marsina. Semuanya itu bantuan material yang sudah diberikan sehingga tercapai apa yang dicanangkan, apa yang sudah menjadi cita-cita teman Marsina. Marsina layak diangkat sebagai pahlawan yang selalu di saat tabur bunga itu. Juga saya terima kasih penyambung supaya tujuan Marsina tersambung, teman-teman yang dari Jakarta yaitu Mbak Dian yang selalu mengundang untuk mengenang Marsina, juga dari Mbak Jumise, juga saya pernah diundang sampai ke Istora Senayan itu, sehingga pada saat itu yang saya tahu pada saat itu yaitu Pak Gani dan Pak Iqbal itu pernah mengundang di Jakarta. Semuanya saya ucapkan terima kasih, baik dari LSM, baik dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang support. Beliau bertiga yang ada di sini inilah yang mengawal dari seminar daerah, seminar nasional, juga berjuang untuk pemberkasan administrasinya di Pemda, di provinsi, bahkan di nasional. Semuanya terima kasih. Jika ada yang belum saya sebut, juga terutama keluarga, saya berterima kasih. Semua yang dibutuhkan, yang ada, keluarga bisanya mensupport apa yang dipunya untuk administrasi supaya gelar pahlawan Marsina tercapai. Dan akhirnya sekarang ini saya bisa berdiri di sini didampingi orang nomor 1, nomor 2, juga dari LSM Pak Kelik ini yang selalu berkomunikasi. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, hanya terima kasih. Semoga semuanya berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah lah yang akan membalas jasa-jasa beliau-beliau yang tidak bisa saya sebutkan juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dekat dengan Marsina ini, Ibu, jika sebagai sosok yang dekat dengan almarhum Marsina, Ibu kalau misalnya Marsina masih ada, kira-kira apa yang akan disampaikan atas perolehan gelar hari ini? Marsina yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek yang dulu naik sepeda ondal jengki merah tanpa
boncengan tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Marsina, saya tidak menyangka jenengan Marsina jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsina sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda yang ada di Indonesia. Terima kasih adikku Marsina, kau telah membawa keponakanmu, adikmu, saya, dan yang mendampingi saya bisa di istana presiden ini. Terima kasih. Bu, harapan terhadap buruh sendiri bagaimana? Perjuangan Marsina saat ini sudah. Harapan kami kepada teman-teman Marsina yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK, terutama yang outsourcing. Siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing, sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Saya mohon mulai sekarang teman-teman tetaplah berjuang. Ingatlah Marsina yang tidak punya anak, hanya tinggal mohon doa di sana biar tenang. Perjuangan Marsina semoga dilanjutkan oleh teman-temannya yang dulu masih kecil sekarang sudah berdiri di depan saya. Bisa berjuang terus, jangan melupakan semua perjuangan Marsina. Yang dulu ingin kuliah tidak tersampaikan, tidak bisa karena tidak ada biaya. Tapi marah ke saya, kalau besok saya ada enaknya juga buat keponakan dan teman-teman saya. Itulah kata-kata Marsina untuk cita-citanya. Panjenengan yang bisa menilai bagaimana perjuangan Marsina bisa sampai di sini. Terima kasih. Selamat ya Bu, sehat-sehat ya Bu. Terima kasih.